resep mujarab insya Allah ketika wanita mendapat musibah. Walaupun sebenarnya kita sudah sering membahasakan kalau ini juga masuk bahasanya kepada kaum laki-laki. Tetapi karena kaum wanita dominan perasaan, maka seakan-akan di sini memang penyusun buku ingin menyampaikan secara khusus ya bagaimana kaum wanita menghadapi masalah-masalah, karena kadang-kadang kalau perasaan dibiarkan mendominasi dalam kehidupan lebih cenderung lama dalam keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dan kita akan masuk insyaallah, atau kita sudah sedang membahas bab ketiga, kiat-kiat mengubah musibah menjadi rahmat atau kasih sayang. Bagaimana ujian dan musibah yang sedang datang berubah menjadi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah jelaskan poin nomor 1, sabar atas musibah dan yakin terhadap ketentuan Allah yang maha hak ya, atau yang benar. Di sini pernah kita titik beratkan, kalau ibu-ibu masih ingat, ada 2 sayap kehidupan kita yang harus berimbang. Saya ingatkan kembali, yaitu kalau nikmat sedang ada, kita bersyukur, dan kalau ujian sedang datang, kita bersabar. Ini 2 hal tidak bisa berpisah satu sama yang lain. Kalau seseorang itu mendapatkan nikmat bersyukur dan ada musibah, dia malah tidak bersabar, maka seperti pesawat yang memiliki 1 sayap saja. Atau sebaliknya, mungkin ada orang yang kalau diberikan ujian dia bersabar, kemiskinan, penyakit, dia bisa lalui dengan kesabaran. Tapi begitu Allah berikan kesembuhan, Allah bukain pintu rezeki, malah dia kufur nikmat. Makanya jadi tidak berimbang juga. Jadi ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, ajaban li amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman, wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman saja. In asabahu sarra syakar, kalau diberikan nikmat dia pasti selalu bersyukur, wa in asabahu dharra sabar, kalau diberikan ujian maka dia akan bersabar. Jadi itu standarisasinya. Oleh karena itu kita harus faham ibu-ibu sekalian, kalau dalam kehidupan kita pasti ada ujian. Siapa di antara kita tidak pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa di antara kita tidak pernah sakit, tidak pernah diganggu orang, tidak pernah misalnya luput darinya satu program, satu harapan, satu angan-angan? Semua pasti pernah kita lalui itu. Keselio kakinya, sakit giginya, demam tubuhnya, segala macam hal. Mungkin juga dia pernah ditipu oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, orang utang nggak bayar, segala macam hal. Digunjing, difitnah, semua itu akan dilalui oleh semua manusia sebagai bentuk ujian. Siapa di antara kita nanti yang paling bersabar? Nah, dengan sabar itu artinya kita terima keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluarnya. Allah selalu menguji hambanya, tidak akan melampaui kapasitasnya. Jadi kalau ibu sedang diuji oleh Allah dengan sesuatu, pasti ibu mampu melaluinya. Bukan ibu tidak mampu, ya. Allah tidak akan, kata Nabi SAW, menguji seorang hamba di atas kapasitasnya. Nah, ujian itu juga nanti akan melipat gandakan pahala, akan membersihkan dosa-dosa. Itu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Dan yang paling penting dalam masalah ujian, kita jadi menyadari kalau kita punya Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau ujian sedang datang, kita lebih lunak hatinya, lebih tunduk fikirannya, lebih mudah dia untuk munajat dengan Tuhannya. Bahkan kita mudah sekali meneteskan air mata karena ada musibah yang sedang datang, untuk memohon jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saking cintanya Allah dengan ujian yang diberikan kepada hambanya, kalau hamba itu melalui dengan sabar, sampai kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang sangat indah dari seorang hamba, karena dia bermanja-manja dengan Tuhannya, dia bermunajat dengan tulus, maka Allah menerlambatkan jawabannya beberapa hari lagi kemudian, beberapa waktu kemudian, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, nanti di hari kiamat di mahsyar, orang-orang yang ujiannya sedikit di dunia, ada tapi sedikit, itu akan merasa iri dengan orang yang banyak ujiannya semasa di dunia, dan mereka lalui dengan sabar karena besarnya pahala yang mereka dapatkan. Sampai-sampai yang sedikit ujiannya ini berharap dikembalikan ke dunia hanya untuk digunting-gunting kulit mereka saja, karena sakitnya itu ya, supaya mereka bisa mendapatkan pahala yang besar dari kesabaran tersebut. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, selalulah bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ujian yang sedang datang, kuncinya satu, sabar. Ingat perkataan Umar yang sering kami bahasakan dari awal kita bedah buku ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, keadaan orang yang sedang diuji oleh Allah cuma 2. Yang pertama, itu yang sukses. Dia terima itu sebagai keputusan Allah. Misalnya kita bangun tidur sakit,
Ya, kita usaha investasi gagal, ya. Apalah ada harapan kita tidak terpenuhi misalnya. Dia terima itu sebagai keputusan Allah, ya sudah Allah lagi uji saya, gitu kan? Kemudian dia ikhtiar mencari jalan keluar. Maka orang seperti ini dia akan mendapatkan pahala karena menerima keputusan Allah, dia mudah melaluinya dan akan mendapatkan solusinya. Tapi sebaliknya orang kedua adalah orang yang tidak bisa menerima. Dia bangun tidur sakit, lalu dia berkeluh kesah. Dia marah-marah dengan dirinya sendiri, dia salahkan AC di kamarnya, dia salahkan orang di sekitarnya, dia salahkan minuman yang dia minum semalam atau makanan. Ini semua orang-orang yang tidak bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa berdosa dengan itu, dia sulit melalui dan tidak akan menemukan jalan keluarnya. Jadi keadaannya adalah memang kalau ada ujian, solusinya cuma sabar, nggak ada yang lain. Cuma sabar itu bukan duduk manis, elus dada, kemudian duduk gitu ya, tunggu. Ya, itu bukan, tapi sabar itu adalah menerima dulu keputusan Allah. Allah lagi uji saya sekarang, lalu kemudian dia ikhtiar. Lagi sakit, konsultasi sama dokter, minum obat, kemudian apalah ya, dia ikhtiar. Orang utang nggak bayar, dia ikhtiar menagihnya. Dia menggunakan jalur hukum atau apalah ya. Maka semua itu termasuk dalam masalah sabar. Ini sudah kita jelaskan di poin pertama dengan segala macam ya jenis-jenis dalil yang di situ disebutkan oleh penulis, ya kita tidak ulangi lagi. Di poin kedua juga memperhatikan kitabullah dan sunnah rasulnya di halaman 42 ya. Bagaimana seseorang itu kalau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harusnya ya kembali kepada agama, tidak bisa dia mendapatkan solusi dari yang lainnya ya. Di antara panduan agama adalah, saya pernah bahasakan itu, kalau ibu-ibu lagi ada masalah, kalau konsultasi boleh pada manusia, tapi kalau curhat itu hanya kepada Allah. Karena kalau kita curhat sama manusia, misal orang tua kita misalnya, orang tua kita sangat menyayangi kita misalnya, orang tua masih hidup, contoh ibu sama ayah, lalu kemudian kita menyampaikan permasalahan kita, kita tuangkan semua sama dia. Maka di sini kita hanya menambah masalah buat orang tua kita. Mungkin tadinya dia tidak ada masalah, tapi jadi ada masalah karena permasalahan yang kita bebankan. Ini bahaya, bisa masuk ke bab durhaka, malah membebankan mereka gitu kan. Dan berapa banyak anak-anak yang durhaka pada orang tuanya karena menceritakan permasalahan mereka. Begitu orang tuanya sakit, tidak bisa tidur, sementara dia sendiri mungkin pada saat menemukan kegembiraan tidak berbagi dengan orang tuanya. Maka orang seperti ini bisa masuk dalam bab durhaka ya. Jadi sama manusia hanya konsultasi, sakit ke dokter, masalah mungkin secara hukum agama kepada ulama misalnya. Kalau curhat itu udu, ya pakai mukena, udu, sholat taubat 2 rakaat, tuangkan semua kepada Allah di dalam sujud kita, ya bahasakan semua dalam doa itu penting sekali. Karena kalau kita tuangkan semua dalam doa kita, kita sampaikan kepada Sang Pencipta Allah, memang itu yang paling tepat. Karena kalau kita sedang ada nikmat, ini sering saya ulangi ya, dan saya akan selalu ulangi, kalau kita sedang ada nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa menambah hanya Allah. Kalau ada musibah, yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan musibah atau ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah dijelaskan juga di poin nomor 2 ya. Di poin nomor 3, meyakini bahwa seorang mukmin pahitnya dunia. Meyakini bahwa bagi seorang mukmin pahitnya dunia adalah manisnya akhirat. Maksudnya apapun yang dia rasakan dari ujian-ujian yang datang ya di dunia ini, maka itu akan membantu dan memberikan dia balasan yang sempurna di akhirat sana. Jadi ada beberapa derajat di surga yang ibu tidak bisa jangkau kecuali dengan ujian. Mungkin ada satu derajat di surga yang kita harus sholat malam 100 tahun, kita harus bersedekah 100 tahun, puasa 100 tahun, mungkin umur kita hanya 60-70 tahun. Tapi Allah mau kita sampai ke sana. Dan diuji dengan penyakit, dia harus berobat selama 10 tahun, konsumsi obat terus menerus misalnya. Tapi dia tetap sehat, gitu kan? Maksudnya tetap bisa menjalani kehidupannya. Nah itu nanti kalau dia sabar menerima itu akan mencapaikan dia ke derajat yang mungkin tidak bisa dijangkau kecuali dengan umur yang lebih panjang dalam ibadah. Nah itu jalan pintas sebenarnya untuk mendapat derajat-derajat yang tinggi di akhirat sana. Itu yang disinggung di poin nomor 3. Ini juga sudah pernah kita jelaskan, cuma saya ingatkan kembali saja ya. Nah sekarang kalau tadi menurut penyampaian ya, saya kebetulan di buku ini tandanya sudah di poin ke-15. Tapi kalau tadi di sini disebutkan poinnya poin 4, maka kita akan masuk ke poin nomor 4. Sepakat nomor 4 ya? Allahu a'lam ya. Baik. Ya udah, di poin nomor 4 ya.
Di poin nomor 4, masalah bagaimana mengubah musibah menjadi rahmat. Di situ ditulis oleh penulis di halaman 46, memohon pertolongan dan mengadu hanya kepada Allah Ta'ala, bertawakal hanya kepadanya sambil meniru kesabarannya. Di sini dibagi 3 ya, di judul ini, memohon pertolongan dan mengadu hanya kepada Allah. Ini yang tadi sempat kita singgung ya. Ibu coba praktekin, punya masalah apapun, coba langsung angkat tangan ke langit, menghadap kiblat. Mulai dengan sederhana, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, puji Allah, baca salawat kepada Nabi, lalu bahasa Indonesia saja. Ya Allah sembuhkan penyakit saya, ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah begini dan begitu. Terus, jangan pernah berhenti berdoa sampai ibu lihat jalan keluarnya. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu tentang aku, katakan aku sangat dekat, kata Allah. Aku akan selalu menjawab doa-doa hamba-hambaku. Maka sebaiknya mereka memohon kepadaku, beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Agar mereka mendapatkan petunjuk. Ini kita belum masuk ke bacaan dan penjelasan, baru di judulnya ya. Jadi potongan pertama judul memohon pertolongan dan mengadu hanya kepada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam riwayat yang sahih Nabi Muhammad SAW kalau punya masalah apa saja, pasti beliau langsung wudhu, sholat dan memohon kepada Allah. Permasalahan apa saja. Dan ini juga dinukil turun-temurun dari para nabi-nabi, dari para orang-orang saleh. Mereka punya masalah apapun, maka yang pertama mereka langsung mengadu dan menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua potongannya bertawakal hanya kepada Allah. Tawakal sama tawakul beda ya. Kalau tawakal itu artinya ibu ikhtiar dulu, kemudian ibu serahkan hasilnya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Kalau ibu tidak ikhtiar, kemudian langsung tawakal, langsung serahkan kepada Allah, itu namanya tawakul. Cara membedakannya itu disebutkan dalam hadis yang hadis Bukhari, hadis sahih. Ada seorang sahabat pernah datang membawa untanya ke masjid. Dia ingin ikut pengajian Nabi. Tapi subhanallah, waktu dia mau masuk ke pengajian, dia enggak ikat untanya, tapi dia mengatakan tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Maksudnya dengan harapan unta itu dijaga sama Allah. Dia tidak ikat, kayak kita kalau mobil tidak dikunci ya. Contoh. Kemudian dia masuk ke masjid. Baru aja beberapa langkah masuk ke masjid, untanya lari ya. Maka dia mengejar unta tersebut. Tapi unta ini hewan yang susah sekali untuk ditangkap ya. Termasuk masyhur di kalangan para pemilik unta. Itu kalau unta sudah lepas apalagi di padang pasir, biasanya mereka sudah tidak kejar lagi. Karena unta ini bisa bertahan sampai sehari tidak makan, tidak minum. Dia bisa berjalan cukup jauh, larinya juga kencang di padang pasir. Dia hewan yang sulit untuk ditangkap. Makanya Nabi SAW juga jadikan perumpamaan hafalan Quran. Kata Nabi SAW, jagalah hafalan Quran kalian karena dia lebih cepat hilang daripada unta yang lepas. Jadi Nabi berikan gambaran unta gitu ya. Nah orang ini rupanya karena untanya lari, dia kejar-kejar nggak dapat. Waktu dia kembali ke masjid, sudah selesai pengajian Nabi. Jadi nggak dapat ilmu, hilang juga untanya gitu ya. Maka Nabi SAW tanya, ada apa dengan kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, ceritanya begini tadi. Saya bertawakal kepada Allah, saya tidak ikat unta saya, tapi saya serahkan kepada Allah, lalu saya masuk ke masjid, tapi unta saya lari, lalu hilang. Kata Nabi SAW, iqilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dulu untamu, baru tawakal. Ikhtiar dulu, kunci dulu mobilnya, kunci rumahnya, ya, gitulah, tutup makanan, apa itu ikhtiar dulu. Baru serahkan hasilnya kepada Allah, itu namanya tawakal. Ya, itu yang Allah sebutkan di dalam surah At-Talaq ya, surah nomor 65 di ayat 3-nya ya. Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maksudnya ikhtiar dulu. Jadi ikhtiar untuk bekerja, ikhtiar untuk berobat, kita coba dulu. Kemudian setelah itu serahkan hasilnya kepada Allah, itu baru Allah menjadi pencukup baginya. Allah menjadi pencukup baginya. Potongan ketiganya adalah sambil meniru kesabarannya. N-nya besar ya, kata ganti Allah. Maksudnya bagaimana kita memang menjadi hamba-hamba Allah yang sabar, karena salah satu sifat Allah memang penyabar, yang itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memiliki sifat penyabar, maka mungkin semua pelaku dosa akan sudah dihukum, gitu kan? Ya, bahkan kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak, tapi Allah masih memberikan rezeki kepada mereka.
Seperti orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Ini Allah sebenarnya bisa murka, marah sama mereka, tapi Allah subhanahu wa ta'ala bersabar gitu ya. Selanjutnya ya, di paragraf yang pertama ya, dikatakan oleh penulis, minta pertolonganlah kepada Allah Ta'ala. Ini garis bawahin, minta pertolongan hanya kepada Allah ya. Jadi manusia itu nanti akan digerakkan oleh Allah kalau kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kenapa ibu-ibu sekalian kita disuruh berdoa sebelum aktivitas? Berdoa sebelum keluar rumah, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, ya, berdoa sebelum biologis misalnya, berdoa sebelum, agar kita memang melibatkan Allah dalam semua aktivitas kita. Berarti sama ya, kalau sedang ada musibah, berdoa kepada Allah SWT. Kalau mau berobat pun ke dokter, berdoa dulu, baru kemudian konsultasi sama dokter. Nanti doa itu akan memudahkan kita untuk bisa sembuh ya. Sayang kita menjadikan doa ini nanti nomor ke-30. Setelah 5-6 dokter nggak bisa sembuhin, baru sholat tahajud, baru umroh, baru berdoa depan Ka'bah. Kenapa nggak dari awal sebelum ke dokter berdoa, angkat tangan ke langit sebentar depan pintu rumah, mana kiblat, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allah tolong sembuhkan saya. Nanti jawaban doa kita, ini pernah saya jelaskan ya, kalau kita sedang sakit dan minta kesembuhan, Allah nggak akan lemparin obat dari langit kan gitu. Tapi Allah menciptakan sebuah sistem dikenal dengan sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat. Sunnatullah apa itu? Allah berikan ilmu medis kepada manusia, mereka jadi faham, oh penyakit demam, obatnya ini, penyakit flu, obatnya ini, sakit kepala, obatnya ini, sakit gigi, obatnya, sampai semua punya spesialis kan gitu, spesialis THT, spesialis penyakit dalam, kandungan dan segala macam. Itu kan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Nah jadi kita minta kepada Allah agar Allah mudahkan, nanti Allah akan mudahkan dengan caranya. Nanti Allah akan mudahkan kita dengan doa kita kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Nanti kita akan dipandu oleh Allah keinginan atau mendapat informasi dokter yang terbaik, resep yang paling cocok, lalu kita sembuh. Nah seperti itu jawaban daripada doa kita. Itu yang perlu digarisbawahi di sini. Jadi minta tolonglah hanya kepada Allah saja, ya. Karena banyak orang bahkan pakai jilbab muslimah, ya masih pergi dukun, minta-minta sama jin. Ya kita tidak butuh lintas alam, gitu kan? Minta tolong pun minta tolong di alam kita manusia. Allah sengaja buat jin itu tidak kelihatan. Kita nggak perlu kenalan, nggak perlu menikah, nggak perlu transaksi jual beli, supaya nggak usah kita cari tahu. Kenapa harus pergi dukun yang minta kepada jin-jin itu? Untuk apa? Yang itu untuk buat pasangannya suka, untuk buat anaknya sembuh, untuk penyakitnya sembuh, untuk ini dan itu, semua itu tidak benar ya. Berarti tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi dari kata penulis, minta pertolonganlah kepada Allah Ta'ala agar diberi keyakinan dan menerima bahwa segala ketentuan itu dari Allah Ta'ala, sehingga dapat berusaha keras untuk menyembunyikannya dan tidak berkeluh kesah di hadapan makhluknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Abdul Aziz bin Abi Dawud berkata, 3 hal termasuk perbendaharaan surga. Maksudnya ini nanti akan menjadi harta simpanan terbaik di surga. Yang pertama, menyembunyikan musibah. Biarkan orang semua tahu kita tuh nggak ada masalah ya. Kita tetap senyum, kita tetap ramah, kita tetap aktivitas. Mungkin kita sudah memiliki banyak 100 atau 1000 masalah, tapi nggak perlu orang lain lihat. Cukup antara kita sama Tuhan kita Allah. Karena yang ciptakan kita Allah, yang datangkan ujian itu juga Allah. Sekarang kita keluhkan Allah kepada makhluk, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kita harusnya kembali kepada pemilik dan penciptanya itu. Sama manusia nggak perlu ya. Makin sering kita tutupi musibah yang sedang ada, dan saya bilang tadi, kalau konsultasinya pada ahlinya nggak masalah. Misalnya ibu lagi sakit, ibu ke dokter dan spesialisnya memang itu nggak ada masalah. Atau permasalahan agama, ibu bicara sama seorang alim atau seorang dai yang ahli, lalu ibu tanyakan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau semua orang demam saja, semua satu kampung tahu, satu RT tahu misalnya gitu, atau semua masalah yang ditahu oleh semua orang gitu kan, ini dia nggak menyembunyikan permasalahan dia ya. Kadang-kadang ada orang subhanallah, semua masalah dia semua orang tahu, dan dia sendiri yang buka. Dia bilang sama temannya misalnya, jangan cerita sama orang lain ya, tapi semua temannya diceritain begitu. Jadi seakan-akan dia jalan depan temannya tanpa busana lagi gitu kan. Semua orang mengetahui tentang keadaan dia gitu ya. Nah ini keliru.
Makanya orang yang bisa menyembunyikan musibahnya, dia hanya konsultasi pada ahlinya. Konsultasi itu nanya ya, saya sakit kepala sudah 3 hari, obatnya apa dok? Selesai. Gak usah curhat, ya panjang ceritanya. Dok, saya mau cerita dulu ya. Saya minggu lalu nggak sakit, A, B, C, nanti ujungnya cuma 3 hari sudah sakit kepala. Nah, ini. Sama juga dengan Ustadz datang, Ustadz, suami saya sebutin kalimat talak, jatuh nggak? Selesai, itu namanya konsultasi. Kalau saya mau cerita dulu Ustadz, pernah gitu ada orang kirim surat ke kantor 4-5 lembar. Ini bacanya juga lama sekali gitu. Ujungnya cuma satu di situ, suami saya sebutin tolak dalam keadaan marah, jatuh nggak Ustaz? Cuman itu doang intinya. Tapi 3-4 lembar suratnya. Untuk apa semua cerita itu kan panjang. Saya juga nggak perlu tahu kan itu masalahnya apa. Contohnya. Tapi kalau curhatnya kepada Allah tepat, sujud, minta kepada Allah, berdoa yang lama, nangis, lampiaskan semuanya kepada Allah SWT, itu betul, itu betul. Jadi kalau ibu menyembunyikan musibah, maksudnya tidak diekspos ke orang-orang, kecuali kalau ahlinya tadi boleh saya bilang ya, maka itu berarti ibu akan dapat perbendaharaan surga. Ada nilai sendiri yang ibu akan dapatkan dari kesabaran itu. Kemudian yang kedua, menyembunyikan sakit. Kalau punya penyakit nggak perlu semua orang juga tahu, gitu kan? Karena kalau yang kita sampaikan di depan kita adalah orang yang mencintai kita, orang tua misalnya atau pasangan itu akan membuat mereka terbebani. Kalau kita menyampaikan kepada orang yang mungkin tidak kita kenal atau baru kita kenal dan bisa jadi musuh, berarti dia tahu celah kelemahan kita. Kan itu yang bisa dijadikan sebagai senjata buat dia. Yang ketiga, menyembunyikan sedekah. Keluarkan tapi tidak menyampaikan kepada orang lain. Kalau misalnya sedekah itu sudah terlanjur depan umum, ada kotak amal di pinggir jalan masjid, ibu memang kasih pas buka jendela ada yang lihat, apa boleh buat gitu ya. Nah, kalau misalnya ada dilelang disampaikan satu proyek sosial, ini ada masjid mau dibangun bu, ibu mau nyumbang nggak? Oh ya saya nyumbang Ustaz, saya nyumbang. Karena lagi diajak di situ tuh lain. Tapi kalau ibu lagi duduk sendiri di rumah, terus buka WA ada sepupu yang minta tolong bayarkan anak saya lagi sakit, ada orang minta tolong bantuan apa, lagi terlilit utang, lagi ini, ibu transfer itu antara ibu sama Allah. Itu jangan dibuka lagi, sembunyikan aja. Udah, semua amal soleh kita bu, kalau sudah dilakukan lupakan aja, tidak usah diingat-ingat ya. Sehingga kita akhirnya ucap-ucapin, tidak usah. Sudah Allah titipkan malaikat yang akan mencatat semua kebaikan tersebut. Semuanya akan diperlihatkan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan akan diberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat seperti biji sawi dari keburukan, kalau selama dia tidak tobat akan diperlihatkan dan akan diberikan hukumannya. Jadi 3 hal ini adalah perbendaharaan surga, maksudnya sesuatu nanti yang paling membuat seseorang muslim pada saat masuk surga gembira karena ada tambahan dapat hadiah dan bonus di surga nanti. Kemudian kata penulis, hal senada dikatakan Abdullah bin Muhammad Al-Harawi. Ia mengatakan sebagian dari mutiara kebaikan adalah menyembunyikan musibah hingga anda menyangka bahwasanya anda tidak pernah terkena musibah sama sekali. Bahkan sebagian ulama salaf, mereka menganggap kalau musibah datang berarti bentuk kasih sayang Allah, karena Allah masih ingin dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau musibah itu gampang sekali orang kembali kepada Tuhannya, ya. Sangat mudah dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga ibu tahu, kalau ujian sedang datang, itu seperti kita sedang diringkas, dipangkas umur kita di atas ketaatan. Kalau ibu lagi flu, demam, sakit kepala, misalnya terus ada teman telepon, ayo kita ke karaoke yuk, misalnya. Tuh ayo kita ke sana, ibu pasti nggak mau. Jadi kita kayak ringkas. Yang biasanya kita buat dosa, kita jadi nggak buat karena ada musibah. Oh lagi ada masalah berat gitu kan. Nggak mungkin saya mau buat ini dan itu. Karena orang biasa buat dosa itu kalau waktunya lagi lowong, lagi banyak kesempatan, ya, waktunya lowong lah. Maka itu baru mereka terbuka pintu-pintu pelanggaran gitu. Di sini Aun bin Abdullah selanjutnya, ulama yang ketiga berkata, kebaikan yang tidak ada keburukannya adalah syukur dalam afiat atau keselamatan dan sabar dalam musibah. Maksudnya pahala yang sangat besar, balasan dari Allah SWT memuncak dan tidak ada keburukannya, bersyukur dalam setiap kebaikan serta juga bersabar dalam setiap musibah, ya. Jadi tadi berimbang, syukur kalau ada nikmat, bersabar kalau ada ujian, ya. Ibu nggak usah khawatir kalau orang gosipin saya, Ustaz kan pegel, saya kalau nggak balas nanti nggak enak. Berarti ibu sama-sama dia kan melanggar. Semua pelanggaran sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Dia sudah dekat dengan hukuman. Ibu kalau balas berarti sama juga.
Berarti ibu juga siap untuk dihukum. Sehingga nggak akan ada pahala sabarnya, karena sabar itu hanya didapatkan kalau sedang ada ujiannya, kan gitu. Maka kita harus bersabar, lalui itu dengan kesabaran, maka insya Allah akan mendapatkan balasan yang maksimal. Lalu dikatakan oleh penulis selanjutnya, dan bukankah anda wahai saudariku senantiasa mengucapkan dalam solat minimal 17 kali sehari semalam, maksudnya baca Al-Fatihah. Ini kalau kita hitung solat wajib ya, subuh 2 rakaat berarti 2 kali baca kan, kemudian duhur 4 rakaat berarti 4 kali baca, 2 tambah 4 berarti 6 ya, asar 4 kali berarti 10 ya, maghrib 3 kali, 13, isya 4 kali, berarti 17. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Bukankah anda wahai saudariku muslimah mengucapkan dalam solat minimal 17 kali sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah ayat 5. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maksudnya harusnya kata-kata ini punya makna. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Berarti pertolongan hanya selalu diminta dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang di depan kita yang kita harapkan sesuatu dari dia, mohon kepada Allah, karena Allah Tuhannya orang itu dan Tuhannya hajat kita. Siapapun yang di depan kita, kita khawatir keburukannya, kita berlindung kepada Allah, karena yang ciptakan dia dan keburukannya adalah Allah, gitu kan? Itu penting sekali ya, kita harus faham masalah ini. Makanya pernah ada seorang salafus saleh, dia lagi zaman dulu, ini kisah klasik, sudah pernah saya sampaikan di pengajian-pengajian yang sudah lama itu, saya tiba-tiba terlintas sekarang, tapi menguatkan bahasan kita. Ada seorang salafus saleh dulu, di masa itu orang kalau jalan mengandalkan cahaya matahari ya, karena belum ada penerangan kayak kita sekarang. Jadi orang kalau sudah tiba maghrib, pasti mereka istirahat, pasang tenda, nginap dekat hewan tunggangannya. Di masa dulu belum ada kayak kita mobil segala macam ya. Maka orang ini kebetulan tiba di tengah hutan dan maghrib, gelap sekali, dia nggak bisa lihat apa-apa. Dia tidur di situ, istirahat, dia sholat maghrib isya lalu dia tidur. Di awal malam kayak kita sekarang jam 11 malam, dia terbangun lalu dia sholat malam. Dia cerita setelah 2 rakaat sholat malam, tiba-tiba dia melihat di depan dia ada harimau meraung dengan keras, membuka gigi taringnya dan siap menerkam dia, gitu kan. Di saat itu dia berpikir sebentar, kalau dia melawan pasti dia kalah, harimau lebih kuat. Kalau dia lari, harimau juga bisa mengejarnya. Lalu kemudian Allah ilhamkan dalam hatinya kekuatan tauhid, pengesaan kepada Allah. Dia mengatakan, wahai harimau, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan aku dan kamu mengutusmu untuk memakanku, takdirnya aku harus dimakan, aku tidak akan melawan. Tapi kalau engkau datang hanya untuk mengganggu ibadahku dengan Allah, maka aku akan minta kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu untuk menghancurkanmu. Maka dalam kisah ini dikatakan tiba-tiba harimau itu menutup mulutnya kembali lalu meninggalkan orang soleh ini. Jadi harimau pun yang buas penciptanya adalah Allah, gitu kan. Allah mampu mengubah apapun yang tadinya bisa mengena bahaya buat kita, bisa jadi tidak bisa, tidak jadi, gitu kan. Tapi memang harus punya kekuatan keyakinan di situ ya, punya kekuatan keyakinan. Ya. Baik, yang kelima yaitu meyakini bahwa tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah agama, dan musibah agama terbesar adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya selama yang menimpa ibu bukan agama ibu, tidak ada masalah. Kalau cuma kehilangan makanan, pekerjaan, ya itu semua urusan dunia. Tapi kalau sudah yang masalah keimanannya ibu yang hilang, ibu sudah tidak mau sholat, ibu tidak mau tutup aurat, nah itu musibah yang sebenarnya. Ya, itu yang dimaksudkan oleh penulis. Makanya dinukil sebuah statement yang menarik dari sebagian salaf, ya, seperti Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, saya telah bertemu dengan satu kaum, maksudnya para sahabat Nabi. Mereka dari sebagian salaf, ya, seperti Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, saya telah bertemu dengan satu kaum, maksudnya para sahabat Nabi. Mereka tidak pernah peduli apapun yang luput dari mereka kalau urusan dunia. Makanan, pekerjaan, pasangan hidup, urusan dunia semua dianggap biasa sama dia, gitu kan. Tapi mereka akan merasa musibah yang sangat besar di saat mereka luput, atau saat luput dari mereka satu jenis ibadah. Kayak misalnya tidak sempat sholat subuh berjamaah, atau kehilangan sholat malam, itu mereka anggap musibah yang paling besar. Nah seperti itulah orang kalau level imannya sudah sampai
pemahaman yang benar ya. Bagi mereka dunia itu kecil karena dunia itu masih bisa dicari. Tapi kalau akhirat ini urusan ibadah nggak semudah itu. Sekali luput dari kita sedekah tadi, misalnya ada orang miskin pergi jalan minta, lalu kita nggak kasih, kita pergi, udah selesai, nggak bisa kita ulangi lagi, gitu. Tapi kalau urusan dunia kita kehilangan kendaraan, kita kerja lagi, dapat uang, kita bisa beli lagi. Tapi kalau ibadah itu nggak seperti itu. Dan di sini beliau mengatakan, dan tidak ada yang lebih besar musibah dibandingkan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini telah diterangkan sebelumnya kata beliau. Jadi memang pernah ada dibahas di bab sebelumnya tentang musibah yang sangat besar adalah meninggalnya Nabi SAW dari umat ini. Disebutkan dalam sebuah cerita, Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhuma, mereka setelah meninggalnya Nabi SAW sepakat mendatangi seorang wanita. Wanita ini di masa Nabi SAW sering Nabi kunjungin dia ke rumah, nemuin ibu itu sama keluarganya, sama suaminya, sama anak-anaknya. Maka Abu Bakar sama Umar datang, kemudian ibu itu lagi nangis. Lalu kata Abu Bakar sama Umar, yakinlah bagi Rasulullah SAW di sisi Tuhannya lebih baik daripada dia tinggal di dunia. Maksudnya Nabi meninggal ini kembali kepada Tuhannya lebih baik gitu. Maka kata wanita tersebut, saya bukan menangis ya karena meninggalnya Nabi SAW, tapi saya menangis dengan meninggalnya Nabi, berarti wahyu sudah terputus dari langit. Dulu kalau Nabi masih hidup ada masalah kita bertanya, sekarang kalau Nabi sudah meninggal kita mau bertanya ke siapa gitu ya. Jadi itu maksudnya bagaimana mereka menganggap hilangnya Nabi SAW dan meninggalnya dengan terputusnya wahyu dari langit, ini berarti sudah musibah bagi umat ya. Itu musibah yang paling besar. Dan penulis juga pernah menyinggung tentang masalah musibah-musibah yang pernah dihadapi oleh Nabi SAW. Nabi itu dari awal sudah menghadapi musibah, bahkan lahir dalam kondisi yatim, kan gitu. Masih di perut ibunya Aminah sudah meninggal ayahnya, berarti lahir sudah yatim. Kemudian juga baru melahir lalu dititipkan kepada suku Sa'diyah. 2 tahun sampai 6 tahun tinggal di sana sampai terjadi pembelahan dada Nabi SAW, baru dikembalikan pada ibunya. Baru berapa hari sama ibunya meninggal dunia, gitu kan? Itu masih kecil semua, masih 6 tahun. Kemudian dibina oleh atau dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun sampai 8 tahun. Setelah itu kakeknya meninggal lagi di 8 tahun. Jadi proses kematian dalam hidup Nabi ini luar biasa berentetan gitu. Di umur 8 tahun disponsor di pamannya Abu Talib sampai beliau menikah di umur 25 tahun. Tetapi di fase ini beliau tinggal di rumah pamannya, dan pamannya Abu Talib punya anak yang sangat banyak, jadi beliau harus bekerja. Jadi Nabi itu bekerja waktu itu jadi pengembala domba untuk membantu pamannya. Dari umur 8 tahun sampai 21 tahun. 13 tahun beliau jadi pengembala domba untuk membantu pamannya. Jadi umur 8 tahun sudah cari income ya. Dari umur 21 tahun sampai 40 tahun beliau jadi pengusaha ya, sehingga bisa membantu pamannya, apalagi sudah menikah dengan Khadijah, hidupnya bahagia dan juga wanita yang mampu. Tetapi dari Khadijah ini pada saat beliau dikaruniai anak 6 orang, 2 laki-laki 4 perempuan, Qasim dan Abdullah, serta perempuannya adalah Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah. Semuanya ini 6-6-nya, 5 orang diantaranya meninggal di masa hidup beliau. Cuma 1 saja yang meninggal setelah Nabi SAW meninggal. Jadi Al-Qasim dan Abdullah meninggal di masa hidup Nabi. 3 perempuan juga begitu, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Zainab, semua meninggal di masa hidup Nabi. Jadi beliau punya 7 orang anak, dari Khadijah ada 6 ya. 6 ini 5 meninggal di masa hidup beliau. 1 saja Fatimah yang tinggal sampai 1 tahun setelah Nabi SAW meninggal. Beliau juga dapat anak lain laki-laki dari Maria, namanya Ibrahim, juga meninggal masih bayi. Jadi dari 7 orang anak Nabi, 6 orang meninggal di masa hidup beliau, gitu kan? Kemudian juga berjalan kehidupannya di Mekah, terutama setelah dilombatkan jadi Nabi, di umur 40 tahun sampai 53 tahun, yaitu 13 tahun, semuanya dengan hinaan, cacian, ditolak dakwanya. Dulunya Nabi itu dikenal orang yang punya nama harum, orang yang cerdas, orang yang bagus jalur nasabnya, tapi hanya dihina-hina, diinjak, batang leher beliau lagi sholat, dituangkan kotoran unta, dianggap dia penyihir, dan segala macam hal lah ya. Perlu ibu-ibu tahu, anak Nabi SAW itu salah satu anak beliau perempuan pernah menikah sama anaknya Abu Lahab ya. Jadi Abu Lahab itu paman Nabi tapi sekaligus besannya ya. Itu waktu Nabi diumumkan jadi Nabi, Abu Lahab suruh ceraikan anaknya Nabi, hanya dinikahi oleh Utsman bin Affan. Kalau bukan Ummu Kalthum, Ruqayyah salah satunya.
Yang jelas seperti itu keadaannya. Jadi anaknya pun diceraikan karena beliau berdakwah, terus dihina-hina, dicaci maki dan segala macam, sampai fase umur 53 tahun hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah pun 10 tahun walaupun sudah punya kerajaan, sudah punya kekuatan, tetapi masih banyak kaum munafikin, orang-orang munafik yang suka menghina-hina Nabi. Ya, Nabi SAW mengatakan Allah memerintahkan begini, masa sih nggak mau gini, difitnah segala macam hal selama 10 tahun sampai Nabi SAW meninggal dunia. Ya, itu ceritanya cukup panjang dalam Sirah Nabawi. Tapi kalau kita lihat rangkaian kehidupan Nabi, kita akan lihat musibah yang menimpa kita sangat kecil, ya, daripada musibah yang dialami oleh beliau. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang sedang menghadapi masalah atau musibah, coba pertemukan dengan musibahku, maka dia akan melihat musibahnya lebih kecil dari itu. Juga ada solusi yang baik, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sedang menghadapi sebuah masalah, jangan terlalu dibesar-besarkan, karena kadang-kadang dia tidak besar, kita yang besarkan. Kadang-kadang hanya karena tidak dapat makanan favoritnya sudah sedih 2 hari. Untuk apa? Atau tidak sempat beli baju kesukaannya, sudah jadi bahan bicaraan 1 minggu, 1 bulan. Artinya kenapa dibesar-besarkan gitu? Santai aja, nggak dapat makanan ini, makan makanan yang sana kan gitu. Dan jangan suka mengurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat-buat sendiri, ya. Ini sering saya kasih contoh, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Kenapa? Kenapa harus begini? Jadi aja tidak ada kopi pusing, benar, sudah ada kopi, ada susu, ada air putih, ada madu, minum saja yang ada. Ada orang, saya nggak bisa makan kecuali di rumah saya, susah. Rumah temannya nggak bisa makan, rumah mertua nggak bisa makan, saya nggak bisa tidur kecuali pakai bantal saya. Ini kan jadi masalah. Pernah ada jamaah kami umroh sama kami bawa bantal, ibu-ibu. Kenapa bu bawa bantal? Saya nggak bisa tidur Ustaz kalau nggak pakai ini. La haula wala quwata illa billah. Bantal. Artinya bantal mana saja bisa dipakai, ada bantal hotel, ada bantal. Kan gitu maksudnya. Kenapa besarkan permasalahan? Nah, masalah tidak ada. Kadang-kadang orang tidak ada masalah, dilahirkan masalah itu. Iya, untuk apa? Kalau musibah itu betul ada, gangguan orang, kita memang betul-betul sakit, nah itu oke. Itu pun tetap kita diusahakan diperkecil. Anggap itu masalah kecil aja. Dia akan lebih ringan kalau kita kecilkan masalah itu. Kan gitu. Dengan cara membayangkan berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Coba kalau kita mau bicara adil, Bu, ya. Kalau dalam 1 tahun 365 hari Allah berikan kita kesehatan. Pernah kan kita lalui 1 tahun tidak sakit, ya? Baik, tahun depan Allah uji kita 1 minggu saja flu. Kan tidak adil, ya. Harusnya 1 tahun sehat, 1 tahun sakit, kan gitu. Tapi 1 minggu itu saja udah luar biasa, dibesar-besarin, seakan-akan Allah itu sudah tidak adil sama dia, apalah segala macam. Atau dia dikasih nikmat mungkin 40 tahun. Tahun ke-41 diuji dengan satu penyakit, diuji dengan satu musibah. Dia lupa semua 40 tahun nikmat Allah, lalu ini yang dibayangkan sama dia. Ini kan tidak adil namanya, ya. Sementara ujian itu memang pasti akan datang, kan gitu. Baik, saya bacakan, ya. Dikatakan, jika musibah yang Anda alami sekarang ini, wahai saudariku, bukan musibah agama, maka sesungguhnya musibah itu ringan. Hanya makanan, pekerjaan, pasangan hidup, gampang itu semua, bukan masalah berat, ya. Asal kita tidak besarkan dan kita tinggal mohon kepada Allah. Tetapi pahalanya sungguh besar. Jadikanlah sebagai kesempatan untuk mendapatkan rahmatnya. N-nya besar kata ganti Allah, sehingga musibah itu berubah menjadi rahmat. Kita masuk poin ke-6. Mengetahui dan meyakini keutamaan orang yang teringat akan musibah di masa lalu, kemudian ia istirja. Dari sini mengetahui dan meyakini keutamaan orang yang teringat akan musibah di masa lalu kemudian istirja. Kita baca dulu hadisnya biar lebih jelas, ya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin wala muslimatin yusabu bi musibatin fayadhkuruha wa in tala ahduha fayuhdithu lidzalika istirja'an illa jaddadallahu lahu 'inda dzalika fa'atahu mithla ajriha yauma usiba biha." Tidaklah seorang muslim laki-laki atau perempuan ditimpa satu musibah, lalu ia mengingatnya kembali, sekalipun sudah lama terjadi. Lalu ia membaca istirja, ini sudah pernah kita sebutkan, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi kalau ibu misalnya pernah kena penyakit atau pernah diganggu orang atau pernah orang ganggu, gosipin, difitnah, tahun mungkin 10 tahun yang lalu.
Lalu kita mengingat lagi kembali kejadian tersebut antara kita sama Allah, lagi duduk terus kita merenung, oh pernah ada musibah itu menimpa saya. Lalu kita bilang lagi, walaupun sudah dapat jalan keluarnya ya, misalnya orang itu sudah dihukum sama Allah, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kita dapatkan? Kecuali Allah Ta'ala akan memberikan pahala lagi, ya, sebagaimana yang diberikan di hari ia terkena musibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ada di bawah footnote-nya ya. Footnote di situ ada footnote nomor 34. Jadi maksudnya di sini kalau amal soleh tadi saya bilang nggak usah diingat-ingat. Ibu sudah berapa kali umroh, sudah berapa kali haji, sudah berapa banyak sedekah, udah berapa tahun sholat malam, nggak usah diingat-ingat itu. Udah biarin aja, itu sudah Allah catat. Tapi kalau musibah dengan tujuan untuk mengambil hikmah, kan? Kita pernah sakit sembuh, ada orang utang sekian tahun tidak bayar, sekarang malah sudah bayar. Nah, terus kita kenang kembali, tujuannya bukan untuk kita ceritakan ke orang ya, tapi agar kita mengulangi kalimat istirja kita. Ya seperti Al-Baqarah 155 sampai 157 kan? Alladzina idza asabatuhum wabashshiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang orang-orang sabar adalah orang-orang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, mereka akan mendapatkan salawat atau doa yang kebaikan dari Tuhan mereka dan kasih sayang, wa ulaikumul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk, kan gitu. Jadi kita mengucapkan kembali istirja tersebut untuk meraih lagi pahala ekstra ya. Jadi memang ibu perlu garis bawah ya, dalam Islam itu kita bisa dapat tambahan-tambahan pahala dari jenis ibadah ataupun ujian yang sedang datang. Kalau jenis ibadah ini sering saya bahasakan, saya ingatkan kembali ya. Ibu bisa dapat dari satu jenis ibadah yang ibu kerjakan, misalnya sholat, misalnya sedekah, misalnya puasa. Itu misal contoh, kadar pahalanya 100. Sebenarnya ibu bisa dapat jadi 200, jadi 500, jadi 1000, bisa. Dengan dua cara. Yang pertama, marketingkan. Dimarketingkan produk itu. Misalnya gini, daripada ibu sholat sendiri, pas mau waktu sholat ibu ajak teman, sudah mau masuk duhur sholat yuk misalnya. Kita kan kayak marketing kan itu ya. Sekarang kita dapat kiriman grup ajakan sedekah dari yayasan tertentu. Misal di grup dapat. Daripada kita sedekah sendiri, kita share lagi ke keluarga, share lagi ke teman-teman. Kita kayak marketingkan. Nah kalau misalnya dari orang-orang yang menerima panggilan sholat kita atau panggilan sedekah kita, anggaplah 10 orang aja dari 100 orang di grup kita atau 200 misalnya. Maka kita akan dapat pahala orang-orang yang mengikuti kita, kan begitu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, siapa menunjukkan pada kebaikan, lalu diamalkan kebaikan itu oleh orang yang dia ajak, maka dia akan panen pahala mereka tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Bukan diambil dari porsi mereka, enggak. Jadi kalau kita misalnya sholat dapat 100 pahala, terus kita undang orang lain atau kita ajak teman-teman pengajian, teman kantor, teman bisnis, ayo sholat yuk. Atau ibu mungkin punya perusahaan, pegawainya diajak misalnya. Lalu mereka pada sholat, anggaplah 10 orang aja. Masing-masing juga dapat 100 pahala. Nanti kita dapatnya 1100 pahala. Karena 100 punya kita, 1000 dari mereka. Tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Kan gitu. Jadi caranya kita marketingkan soal ibadah itu. Yang kedua, kemasan. Mengemas, ini sering saya kasih contoh ya. Kalau ibu bangun sholat malam, misalnya nanti malam ibu sholat malam, ibu bangun, ibu pas bangun ya sudah, saya mau sholat malam deh, pakai mukenahnya yang ada, pakai sejadah yang ada, langsung sholat baca surah yang terlintas aja. Ya biasalah inna ataina wal asr gitu kan. Ya. Misal contoh, ini yang ketawa tahu diri rupanya. Baik, itu kan beda dengan orang yang mengemasnya. Gimana kemasannya? Dia memang sebelum tidur malam dia sudah siapin mukenah yang sudah dicuci, dia semprot parfum mukenahnya karena niat mau ketemu sama Allah, sejadahnya bagus gitu kan, dia sudah pilih surah apa yang dia mau baca, itu kan kemas namanya. Nah kemasan ini menambahkan ekstra pahala, jadi kita bisa menambah pahala kita dengan itu. Ibu mau sedekah, ibu keluar dari rumah, misal ada orang miskin ketemu di jalan, buka dompet ada uang 50.000, kasih aja. Dapat pahala. Tapi beda dengan orang yang mengemasnya. Ibu memang sudah sisipin uang 50 atau 100.000 yang baru, khususnya sedekah. Pokoknya sepanjang dari rumah ke pengajian atau dari rumah ke kantor atau rumah ke mall, saya mau sedekah uang yang ini, yang baru. Jadi memang kita sengaja mencari
sumber-sumber sedekah itu. Jadi mata kita tuh kayak orang yang sedang mencari target, oh ini orang miskin, mampir kasih lagi. Itu kan kita mengemasnya, ya, kita mengemasnya. Nah seperti itulah caranya. Nah kalau itu dalam amal soleh, kalau dalam musibah dengan cara kita merahasiakannya, ya, kita menikmati prosesnya, kita jadikan itu sebagai ajang justru kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu akan menambahkan ekstra pahala, ya. Jadi kalau ada si A sakit dan si B sakit, tapi si A ini betul-betul dengan tulus dia menerima, oh Allah lagi uji saya, sebagaimana saya sehat dulu, saya sakit. Dan perlu ibu garis bawahi ya, selalu saja ujian lebih sedikit waktunya dan kapasitasnya ya, itu dibandingkan nikmat. Contoh misalnya, sekarang anggap yang hadir di sini misalnya antara 30 sampai 50 tahun atau 60 tahun umurnya misal. Contoh, dari umur yang sudah kita lalui 30 tahun yang lalu, 40 tahun, berapa kali kita sakit, berapa kali kita sehat, kan gitu? Atau berapa lama saat kita sakit dan berapa lama kita sehat, pasti kita akan temukan sakitnya lebih sedikit, kan gitu, pasti begitu. Berapa kali kita sedih, berapa kali kita senang, coba pertemukan secara persentase, kita akan temukan senangnya lebih. Berapa kali kita lapar, berapa kali kita kenyang, kita akan temukan lapar lebih sedikit daripada kenyang. Bahkan kita sekarang misalnya lapar tadi, ibu makan cuma 1 piring, kenyangnya sampai malam, kan lebih lama gitu ya. Jadi ujian itu sebenarnya sedikit, hanya datang sebagai bentuk ujian namanya. Orang diuji itu berarti akan didatangkan, mau dites kualitas dia, seperti orang ujian kalau lagi sekolah, habis itu dia naik kelas, nah gitu. Nah seperti itulah kurang lebih gambarannya. Baik, itu yang dimaksud di poin ini ya. Selanjutnya kita akan coba masuk poin ke-7, mengetahui dan meyakini perbedaan kenikmatan dunia dan akhirat. Ya. Di sini penulis mengatakan musibah di dunia memang pahit, gangguan orang, sakit segala macam. Namun itu tidaklah berlangsung lama. Tadi sudah saya kasih contoh ya. Misalnya lapar sama kenyang, pasti kenyangnya lebih lama kan gitu. Sama sakit sama sehat dan seterusnya lah. Maka beliau mengatakan bersabarlah, karena justru di saat datang ujian itu pahalanya memang dengan sabar. Nggak bisa kita dapat apa-apa di situ kecuali dengan sabar. Karena pahala kesabaran di akhirat sungguh sangat manis lagi kekal. Artinya pasti akan dibalas oleh Allah dan juga sifatnya kekal, karena di surga orang kalau masuk abadi. Orang yang mengetahui perbedaan dua hal ini tentu akan memilih kelezatan pahala akhirat dengan istirja dan bersabar atas musibah. Kenikmatan dunia yang hilang dengan musibah sungguh terlalu sedikit jika dibandingkan dengan besar dan agungnya pahala kesabaran di akhirat sana. Orang yang mengerti perbedaan dua hal ini tentu akan memilih sesuatu yang besar dan juga agung. Allah berfirman berhubungan dengan masalah ini dalam surah An-Nisa ayat 77. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Katakanlah hai Muhammad, sampaikan kepada umat manusia dan termasuk umatmu, kesenangan dunia itu hanya sebentar atau sedikit dan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Kalau para nabi-nabi juga diuji, orang-orang soleh diuji dan mereka sabar melaluinya serta mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Karena itu kenapa kita tidak ikutin langkah itu? Sekali lagi saya ulangi, kalau musibah sedang datang, opsinya ibu terima atau ibu tidak terima. Tidak ada opsi lain kan? Ibu kalau tidak terima itu bisa dosa karena nggak terima keputusan Allah. Mirip ibu kalau kerja di kantor, ada keputusan owner tapi ibu nggak suka. Ya pilihannya ibu dipertahankan kerja atau tidak kan gitu. Nggak ada yang lain. Nah sama dengan itu, bisa dapat dosa, sulit melaluinya karena kita nggak bisa terima, nggak terima sakitnya, nggak terima ini dan itu, kita sulit dan tidak menemukan jalan keluarnya. Tapi kalau kita terima, oh Allah lagi uji saya, kita faham dan pasti ada balasannya besar di akhirat sana. Kita dapat pahala, mudah melaluinya dan dapat solusinya, kan gitu. Jadi kita nggak ada opsi. Kecuali kalau ada opsi, nggak ada opsi lain memang. Solusi terbaik adalah sabar, terima dengan sabar atau memang tidak terima tapi tidak akan mendapatkan apa-apa, gitu kan. Lalu kata beliau di sini, sungguh apabila seseorang memilih yang sedikit dari yang sedikit, maksudnya dunia, maka ia telah mengorbankan bagian yang besar lebih banyak dan kekal. Di manakah akal sehatnya? Ya, maksudnya seharusnya dia merenungi masalah itu. Baik, selanjutnya poin ke-8. Bagaimana mengubah musibah menjadi rahmat.
mempersiapkan dirinya untuk menghadapi musibah dan meyakini bahwa musibah itu termasuk ketentuan Allah Ta'ala dan takdirnya. Artinya kita harus siap. Di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, Allah ciptakan berpasang-pasangan ya. Lapar sama kenyang, sehat sama sakit, muda sama tua, ya. Hidup sama mati, kan gitu. Itu Allah ciptakan semua. Jadi kalau kita tahu hari ini kita sehat, kita harus punya cadangan, nanti kita bisa sakit. Ya, kadang-kadang sakit itu tidak kita programin, karena tidak ada orang yang mau sakit kan. Tapi tiba-tiba bangun tidur flu. Tiba-tiba kita sudah rajin sikat gigi, segala macam, tapi sakit gigi gitu kan. Ada saja di jalan yang bagus keseleo, ya. Ada saja, subhanallah ya. Kadang-kadang kita juga mungkin orang yang olahraga pegel, orang yang tidak olahraga pegel, kan itu. Ada saja gitu, ada. Jadi ada saja seperti itu. Nah, kita harus punya cadangan. Oh iya. Jadi kalau ada ujian datang sekecil apapun, apalagi kalau sampai besar ya, kita udah siap untuk sabar. Sabar tuh, oh ya Allah lagi uji saya. Selalu begitu. Udah saya terima aja deh. Sambil ikhtiar ya. Saya sering kasih contoh kalau tidur sehat nih, tapi bangun tiba-tiba flu. Nggak usah AC disalahin, coba semalam saya nggak kecilin, mungkin saya tidak ini, coba saya tidur pakai selimut, coba saya tidak minum dingin air es. Jadi kita cari urusan dunia. Sebenarnya sudah terjadi. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Tapi kita bangun, oh Allah lagi uji saya. Kita punya persiapan untuk itu. Lalu ikhtiar aja, minum obat, minum teh hangat, udah gitu aja dan nikmati aja prosesnya karena tetap harus kita lalui. Mau nggak mau harus kita lalui. Nah seperti itulah. Itu yang dimaksud di sini ya. Jadi kita punya persiapan diri untuk menerima itu. Kata penulis, dan ketahuilah bahwa musibah itu termasuk bagian dari ujian agar terbukti siapa yang bersabar dan siapa yang berkeluh kesah, siapa yang ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala dan siapa yang marah. Siapa yang maksudnya marah itu marah pada Allah ya. Kenapa saya diuji begini, kenapa saya ditimpa ini gitu. Dan tidak ada manfaatnya buat dia. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Siapa yang mengadu kepada Allah, justru dia pada saat timpa musibah dia kembali kepada Allah. Dan siapa yang mengadu pada manusia, ya, kalau manusia tadi sudah saya bilang tidak boleh kecuali konsultasi ya. Siapa yang hanya memohon pertolongan kepada Allah dan siapa yang meminta bantuan kepada syaitan, pergi pada dukun, ya, penjaga gua, apalah segala macam, dan musuh-musuh Allah Ta'ala lainnya, ya, seperti orang-orang non-muslim yang malah mengajarkan dia jauh dari agamanya, atau para ahli maksiat malah mabuk-mabukan, malah narkotika dan segala macam. Abul Farraj Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan bahwa obat bagi orang yang tertimpa musibah ada 7. Obat bagi orang yang tertimpa musibah ada 7. Ini menurut Ibnul Jauzi rahimahullah. Yang pertama, agar bisa ya menghadapi musibah dengan tenang, mengetahui bahwa dunia adalah negeri cobaan dan penderitaan, dan tidak mungkin bagi kita untuk mengharapkan kesenangan yang hakiki. Maksudnya tidak bisa senang terus gitu di dunia, nggak ada. Pasti akan ada ujiannya, gitu kan? Maka tadi di awal pembukaan saya bilang, siapa di antara kita yang belum pernah diuji? Pasti akan ada ujiannya. Yang hakiki nanti di akhirat, karena abadi semua. Ya, di dunia ini kita kepemilikan pun sementara. Ibu punya rumah atas nama ibu, sementara. Ibu mati, selesai, jadi warisan. Berapa kali kita tinggal di rumah, rumah itu sudah rumahnya orang lain, gitu kan? Saya pernah Allah amanahkan kami beli satu rumah di dekat kantor. Rumah itu subhanallah dibangun oleh orang lain. Saya tahu siapa yang bangun gitu ya. Dibangun oleh orang lain, setelah jadi semuanya dia tinggal sekeluarga, tiba-tiba dia butuh uang, dijual. Terus saya masuk di rumah itu, saya jadi berpikir, bagaimana mudahnya pindah tangan kepemilikan rumah itu. Hanya datang satu ujian karena butuh uang, langsung pindah. Dan berapa kali tanah yang kita tinggalin itu sudah sekian banyak orang yang tinggali sebelumnya. Memang begitu dunia. Tidak ada kepemilikan abadi, ya. Yang maksimalnya kalau kita meninggal semuanya sudah bukan punya kita lagi, kan gitu. Tapi kepemilikan abadi di akhirat. Akhirat itu ibu satu kali punya istana itu selamanya punya ibu. Sekali punya baju itu selamanya. Dan kata Nabi SAW, sampai masuk surga tidak akan habis masa mudanya. Gak ada lagi tua, semua 33 tahun, gak lebih sehari, gak kurang sehari. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, tidak ada yang meninggal bayi atau meninggal nenek-nenek, sudah tua sekali, kecuali akan dibangkitkan 33 tahun. Ya. Jadi nggak ada lagi masa tua. Sekali yang dikhawatirkan di dunia, di akhirat sudah tidak ada semua.
takut keriput, takut apa segala macam, tidak ada. Ubanan nggak ada semua gitu. Badannya sehat, tidak akan pernah sakit di akhirat. Nggak ada lagi. Nabi rincikan, nggak beringus, nggak meludah, tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Semua yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya dari makanan dan minuman akan keluar dalam bentuk ringan, lebih wangi dari kasturi. Kan gitu. Dan di surga apapun, jadi kan di dunia kan kalau kita makan yang jadi nutrisi kan jadi nutrisi, jadi energi ya. Yang tidak jadi kotoran kan. Nah di surga nggak ada lagi WC, nggak ada. Jadi kalau makanan tidak dibutuhkan keluar dalam bentuk kering, itu pun lebih wangi dari kasturi. Ya itu makanya yang abadinya di sana, di akhiratnya. Seorang muslim kan punya kewajiban ya, rukun iman kita yang kelima kan iman kepada hari kiamat, diantaranya keberadaan surga dan neraka. Ibu nggak boleh ragu dengan itu. Nah di sana memang kepemilikannya abadi, sekali kita miliki selamanya. Makanya Allah selalu ikutkan kata-kata jannah atau surga dengan khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Sekali kepemilikan seterusnya, gitu kan? Nah seperti itulah. Jadi kita fahami bahwasanya dunia ini memang ada ujiannya, nggak ada yang hakiki nikmat selamanya kecuali di akhirat. Itu kata beliau obat paling mujarab menurut Ibnu Jauzi yang pertama dalam menghadapi musibah. Kalau memang pasti kita akan diuji di dunia dan tidak ada opsi kecuali bersabar gitu. Yang kedua, mengetahui bahwasanya musibah itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan ketetapannya pasti akan tiba. Apa yang menimpa ibu dalam kehidupannya itu sudah dicatat sebelum ibu diciptakan. Gak bisa kita hindari. Ada yang murni ujian, ada yang penyebabnya kita, ya. Kayak kita sengaja ganggu orang, orang balas kita. Itu karena kita penyebabnya. Atau memang Allah datangkan sebagai ujian murni. Kita biar tidak melakukan apa-apa, Allah datangkan ujiannya. Kayak kita tiba-tiba sakit kan gitu. Kita baik-baik saja, kita pinjamin orang uang tidak dibayar, kita investasi niatnya baik tapi malah ditipu. Itu seperti itu musibah. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang diberikan harta oleh Allah, seharusnya agar maksimal dapat pahala di harta itu dia harus faham. Dia memperbaiki jamuan buat tamunya. Dia melanjutkan hubungan silaturahim. Dia membantu orang miskin, membantu para mujahidin, membantu orang terputus jalan, ya. Dan dia bersabar atas ujian yang datang pada hartanya. Jadi nggak mungkin ada orang punya harta lalu tidak ada ujiannya, pasti ada ujiannya. Ya tadi ditipu orang, utang nggak bayar, ada ujiannya. Dan kata Ali, kalau dia lakukan ini, dia memperindah jamuan buat tamunya, buat keluarganya silaturahim, bantu orang miskin, dia sedekahlah. Dia juga nikmati buat dirinya dan dia sabar kalau ada ujian hartanya, maka dia dengan itu mendapatkan derajat tinggi dunia dan derajat tinggi di akhirat. Jadi seperti itu, ya. Baik, ini yang kedua. Jadi kita mengetahui bahwasanya musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Mau nggak mau akan terjadi, pasti terjadi. Yang ketiga, membayangkan musibah yang lebih besar daripada yang sedang ia derita. Nah, jadi kaidahnya, ibu kalau lihat nikmat, supaya nikmat itu besar, lihat orang yang di bawah kita. Misalnya ibu punya mobil tahun 2020, ya. Jangan lihat orang yang punya 2024. Tidak bersyukur. Lihat orang yang masih punya mobil di bawah kita, ya gitu. Kita punya rumah di satu lokasi misalnya, anggap jauh di pelosok di Jakarta pun misalnya jauh di pinggiran. Oke, jangan lihatlah orang yang di sebelah, mungkin di sekitar rumah-rumah kita banyak sekali rumah yang masih gubuk, yang masih nomor atau mungkin masih ngontrak, orang masih kos-kosan atau tinggal di pinggir kali. Itu yang kita lihat supaya kita bersyukur, kan gitu. Jangan lihat orang yang punya rumah lebih bagus di Jakarta Pusat, maka tidak pernah bersyukur, kan gitu. Jadi kalau ada ujian, ada nikmat, lihat orang yang di bawah kita. Kata Nabi SAW, kalau kalian diberikan nikmat, maka lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian, maka kalian akan lebih bersyukur, karena dengan bersyukur bertambah. Nah kalau musibah terbalik, ibu lihat orang yang lebih berat. Misalnya kita flu, ada orang flu sama demam. Kita flu sama demam, ada orang flu demam rematik, gitu. Kita flu demam rematik, ada orang yang sudah meninggal, kan gitu. Atau stroke misalnya. Jadi kalau ada musibah, lihat orang yang lebih berat, supaya kita mengingat musibah kita jadi kecil. Itu yang dikatakan di poin ketiga, membayangkan musibah yang lebih besar dari yang sedang diderita. Ya, seperti misalnya ada orang ditipu 1 juta rupiah, misal contoh. Yang dia lakukan adalah supaya dia bisa menerima musibah atau ujian itu, dia mengatakan syukur ya cuma 1 juta, kalau 10 juta saya kasih kemarin, nah gitu kan. Jadi seakan-akan memang itu jadi kecil buat dia, ujian datang gitu. Yang keempat, merenungkan keadaan orang yang diuji dengan ujian yang sama, bahwa ia tidaklah sendirian.
Kayak kita flu, ada juga semua orang flu. Kita demam, semua juga orang demam. Kita ditipu, semua orang juga semua ditipu. Lain halnya musibah di neraka, karena orang yang kekal di dalamnya dikurung sendirian, sehingga ia menyangka bahwa tidak ada orang yang kekal di neraka selain dirinya. Kalau musibahnya adalah sudah masuk ke neraka, itu baru tidak bisa kita berbicara apa-apa lagi. Tapi kalau musibah cuma di dunia, maka pastikan musibah yang sedang menimpa kita itu menimpa juga manusia yang lain. Kalau kita cuma sendiri ditipu orang satu dunia ini, baru kita bisa protes. Orang semuanya banyak ditipu. Atau di sini mungkin siapa yang hadir di sini, masya Allah sekian puluh orang ini, siapa yang belum pernah ditipu orang? Saya mau kasih mikrofon saya nih, John. Bicara cerita, oh saya 30 tahun tidak pernah ditipu orang gitu ya. Atau 40 tahun saya hidup, saya tidak pernah digosipin orang. Ada? Nah? Atau saya tidak pernah sakit gigi. Nah? Saya nggak pernah masalah sama pembantu saya, ada? Ya. Atau saya tidak pernah ada masalah sama suami saya, tidak pernah masalah sama anak saya, misal. Berarti semua orang lalui nggak? Kan jadi kita faham, kecuali kita sendiri, baru kita mungkin protes. Ini kan semuanya orang. Tinggal dilihat siapa yang bersabar gitu ya. Yang kelima, melihat mereka yang diuji dengan musibah yang lebih berat, sehingga penderitaannya akan terasa ringan. Maksudnya cari orang yang lebih berat daripada kita. Yang keenam, mengharapkan pengganti yang lebih baik dari musibah yang menimpanya, termasuk ketika kehilangan anak atau istri ataupun suami. Jadi maksudnya kalau selama meninggal anak misalnya, mohon kepada Allah SWT agar dipertemukan di akhirat. Kalau dia masih muda, mungkin dia mohon agar Allah SWT gantikan lagi anak yang lain misalnya. Tidak ada masalah dengan pasangan hidupnya, tidak bisa dilanjutin rumah tangganya. Baik, berharap Allah berikan penggantinya yang lebih baik. Tidak ada sesuatu yang mustahil, gitu kan? Semua tetap bisa saja ya diharap kepada Allah SWT gitu. Yang ketujuh, mengharapkan pahala kesabaran. Ini yang terakhir, yang ketujuh yang beliau mengatakan, berarti yakinlah setelah di saat sabar itu akan ada pahalanya sendiri gitu ya. Baik, kemudian dikatakan demikianlah perkataan Abul Farraj. Masih ada kiat-kiat yang lainnya, yakni pertama, mengetahui bahwa ketentuan Allah bagi seorang mukmin itu selalu baik. Tadi Ibnul Jauzi berikan 7. Penulis di sini mau menambahkan buat kita beberapa kiat dari penulis yang komplikasi ulama ini, ada saran-sarannya. Ditambah selain 7 itu, mengetahui bahwa ketentuan Allah bagi seorang mukmin selalu baik. Jadi tidak jadi nikah sama si fulan, tidak jadi berusaha sama si fulan, tidak jadi pindah ke tempat ini dan itu, tidak jadi beli barang itu. Selalu menganggap oh ini ketentuan Allah yang paling baik. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, ini hadis tadi yang saya bacakan ya. Ajaban di amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang mukmin. Inna amra kullahu khair, semua urusannya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh hanya orang beriman saja. In asaba sarra'u syakar, kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, fakana khairan lah, dan itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lah, kalau dia diberikan musibah maka dia bersabar dan itu lebih baik buat dia. Hadis riwayat Muslim. Jadi mengapa anda harus bersedih untuk suatu kebaikan? Kalau maksudnya itu adalah kebaikan ya, kalaupun musibah datang tetap kebaikan buat anda. Yang kedua, dari tambahan penulis ya, mengetahui dan meyakini bahwa beratnya ujian adalah keistimewaan orang-orang baik. Maksudnya ada ini sebenarnya ada dalilnya ya. Kata Nabi SAW, inna itamal ajri ma'idamil bala. Atau kama qala Nabi SAW, sesungguhnya besarnya kadar balasan pahala sesuai dengan besarnya ujian yang ada. Yang ketiga, mengetahui dan meyakini bahwa ia adalah seorang hamba, dan seorang hamba tidak memiliki sedikit pun dari dirinya, karena ia adalah milik tuannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, menyadari bahwa musibah yang terjadi pada hamba adalah diridhoi oleh tuannya, maka si hamba wajib untuk meridhoi apapun yang diridhoi oleh tuannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri ya. Jadi Allah tidak datangkan satu ujian kecuali dengan hikmah yang sangat baik. Maka kita bisa belajar dari situ, kita bisa dibersihkan dosanya, bisa diangkat derajatnya, banyak sekali ya. Berapa banyak orang di antara kita karena adanya ujian datang, dia mendapatkan pengalaman langsung praktek lapangan, dan dia akhirnya tidak terjerumus kepada kesalahan yang sama gitu. Kemudian yang kelima, menegur diri sendiri ketika berkeluh kesah adalah suatu kemestian.
Lalu apa untungnya berkeluh kesah dibandingkan dengan kemestian yang harus dilakukan? Maksudnya berkeluh kesah tidak akan mendatangkan solusi, bahkan tidak ada manfaatnya. Yang keenam, sesungguhnya musibah itu sangat singkat, maka hal itu seperti sesuatu yang tidak pernah terjadi.